Halo semua, perkenalkan nama saya Sony Nugroho. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan skenario untuk modul accounting, di mana pada video sebelumnya saya telah menjelaskan skenario untuk modul purchase dan juga modul sales, yaitu skenario pembelian dan juga penjualan produk. Nah, pada skenario modul accounting ini saya akan melakukan pembayaran terhadap produk yang sebelumnya telah diterima, lalu akan membuat invoice juga terhadap sales order yang sebelumnya telah kita buat. Untuk itu, di sini kita akan masuk sebagai accounting yang telah saya buat akunnya. Namun sebelumnya untuk accounting ini sendiri, saya telah memberikan akses juga sebagai purchase user dan juga sales user, karena untuk hal tersebut memudahkan saya untuk merefer kepada dokumen purchase order dan juga sales order yang sebelumnya telah buat. Namun sepertinya ini bukan merupakan best practice, jadi untuk tutorial kali ini kita biarkan seperti itu saja untuk menjadikan accounting ini sebagai purchase user dan juga sales user. Lalu kita akan ke menu accounting. Jadi untuk pertama itu kita akan membuat vendor bill dan juga melakukan pembayaran terhadap pembelian yang sebelumnya telah kita buat. Kita klik new bill di sini. Lalu, ini kita bisa merefer ke dokumen purchase order yang sebelumnya telah kita buat, yaitu purchase order 11. Nah, bisa dilihat untuk source dokumennya, lalu vendor dan juga produknya telah sesuai. Selanjutnya bisa kita klik save. Lalu bisa kita validate. Selanjutnya akan terbuat vendor bill seperti ini. Lalu untuk melakukan pembayaran, kita bisa klik register payment di sini. Lalu bisa pilih jurnalnya. Di sini saya menggunakan bank saja. Lalu payment date-nya yaitu hari ini. Lalu memo dan juga pastikan juga jumlah pembayarannya sesuai. Lalu bisa kita klik validate. Oke, untuk proses pembayaran selesai. Jadi misalkan kita telah melakukan pembayaran, lalu kita melakukan register payment, pembayaran yang telah kita lakukan tersebut bisa tercatat pada jurnal yang sebelumnya telah kita masukkan, yaitu jurnal bank. Selanjutnya pada skenario kedua ini kita akan membuat invoice berdasarkan sales order yang sebelumnya telah kita buat. Di sini kita akan mengakses modul sales. Lalu di sini ada sales order yang sebelumnya telah kita buat kepada PT kita. Nah, lalu kita bisa klik create invoice. Lalu pilih invoiceable line dan payment. Lalu klik create invoice. Oke. Selanjutnya kita kembali kepada model accounting. Di sini telah terbuat satu invoice dari sales order tersebut yang harus kita validate. Nah, untuk invoice-nya seperti ini bisa kita validate. Lalu bisa kita send kepada PT kita. Seperti biasa, Udo akan menampilkan halaman seperti ini, yaitu template untuk email, lalu tujuan dari emailnya yaitu PT kita, lalu juga sudah menampilkan invoice yang di-generate. Untuk file invoice-nya seperti ini. Lalu bisa kita kirimkan saja kepada PT kita.
Oke, mungkin di sini ada sedikit kendala. Jika kita hanya ingin mengirimkan email saja, bisa kita klik email di sini. Karena kita sebenarnya telah melihat juga untuk dokumen dari invoice-nya, kita klik send aja. Jadi di sini kita hanya akan mengirim emailnya tanpa melakukan printing. Oke. Lalu selanjutnya setelah PT kita menerima dokumen invoice yang telah kita buat sebelumnya, lalu PT kita telah melakukan pembayaran dan mengirimkan bukti pembayarannya pada kita, kita bisa melakukan pencatatan pembayaran tersebut agar tercatat pada sistem UDU dengan mengklik tombol register payment. Oke. Selanjutnya bisa kita cek lagi untuk harga, lalu jurnalnya, lalu payment date-nya, di mana payment date ini waktu si PT kita itu melakukan pembayaran, lalu kita klik validate saja. Oke. Selanjutnya sudah selesai, di mana di sini untuk pembayarannya telah berhasil dilakukan, sehingga untuk modul accounting cukup sampai segitu. Dari saya sekian, terima kasih.